wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman, para engineer, para expert di dunia pembangkitan dan tenaga listrik. Langsung saja ya teman-teman ya. Kali ini saya akan share terkait stabilitas frekuensi di sistem tenaga. Jadi ini saya punya sistem tenaga yang sudah di jaringan ini teman-teman, 14 bar. Ada 2 pembangkit. Ini select bus, ini PV bus ya, yang ini PQ bus. PQ bus adalah untuk beban, PV bus ini untuk generator dengan nilai MW yang tetap yang bisa ditentukan, dengan V yang dipertahankan yang bisa berubah maksudnya. Kemudian ini select bus adalah semacam grid ya teman-teman ya, jaringan listrik yang besar, berfungsi untuk membantu PV bus jika kekurangan daya untuk menyuplai beban atau menampung daya jika beban yang di sini putus, menampung daya dari sini. Oke, pertama saya akan lakukan load flow seperti biasa teman-teman. Kita buka lagi untuk di silent power factor-nya. Baik teman-teman, kita load flow lagi ya. Sebentar. Nah ini teman-teman ya. Jadi awalnya itu jadi skenario nya teman-teman ya, ada generator ini yang nomor 2 GPP 2 terjadi gangguan, maka secara logika ya akan terjadi denyutan ya, baik itu frekuensi atau tegangannya, dia langsung turun sesaat si frekuensinya, kemudian kembali lagi ke frekuensi nominalnya 50 Hz ya. So I will trip this equipment, this generator. Kemudian kita lihat bagaimana tren frekuensinya. Oke. Sebentar teman-teman ya, saya cek dulu untuk ini. Kita cek dulu switch eventnya. Oke, kita langsung saja ke simulasi. Nanti di video lain saya akan share terkait bagaimana cara membuat simulasi seperti ini ya teman-teman ya. Pilih ini RMS simulation, execute, kemudian start simulation. Aku ambil dalam ring 120 detik teman-teman ya. Oke, udah jadi. Oke, jadi scenario nya ketika generator ini trip ya, maka harus melakukan load shedding atau pelepasan beban. Dan pelepasan beban itu harus sesuai dengan generator yang trip ya teman-teman ya. Kita tahu kan ini kan tadi load flow-nya kan 100 ya. 100 megawatt. Kemudian bebannya yang di sini, ini scenario-nya saya adalah seolah-olah seorang dispatcher. Maka beban ini yang saya lepas, bebannya dia adalah 87-an ya teman-teman ya, megawatt. Seperti itu. Kemudian kita plotkan bagaimana trennya ketika jadi gangguan. All calculation. Oke, variabelnya adalah frekuensi. Oke. Kemudian kita ini teman-teman, kita zoom ya, otomatis saja ini. Cas. Kenapa tidak terlihat ini? Harusnya ini sih teman-teman ya, maaf. Membalikan normal
Sebentar, ini harusnya bisa. Ini. Jadi kan awalnya ini teman-teman ya, di frekuensi 50-an ya. Kemudian terjadi trip di generator 2. Ya ini ya. Kemudian frekuensi turun. Sampai berapa ini? Sampai berapa? Kita bisa zoom pakai ini aja. Oke ini. Oke. Kemudian dia sampai berapa nih? Sebentar. Sampai berapa ini? Nggak kelihatan. Zoom lagi. Kegedean. Sampai 49.8. Dia kembali lagi ke setelah pas saat 49.8 itu beban yang di sini, yang di sebelahnya 87 MB itu pas bareng sama dia trip load shedding teman-teman ya, seperti ini. Dan akhirnya dia mengayun. Sebentar. Ini teman. Hanya di 498 dia mengayun kembali ke steady state-nya di hampir 50-an ya. Mungkin 49.99 ya. Seperti itu. Contoh stabilitas frekuensi di sistem tenaga listrik. Kenapa ini sangat penting ya? Karena yang kita tahu adalah frekuensi ini harus dijaga. Frekuensi dan tegangan adalah produk utama dari listrik ya. Jadi dari sini kita tahu betapa pentingnya interkoneksi teman-teman ya. Pelajaran yang pertama itu, karena ketika ini trip, maka akan mengganggu frekuensi yang di sistem ini. Namun frekuensi akan kembali normal karena ada supply dari sini, dari slack bus dan dari PV bus dari generator ini. Sehingga frekuensinya kembali ke 50 dan tegangannya juga kembali normal gitu teman-teman ya. Jadi itulah pentingnya interkoneksi Jawa Bali ya. Jadi misal trip di pembangkit Jakarta tapi daya masih bisa disuplai dari Jawa Barat atau Jawa Tengah gitu ya. Kemudian pelajaran kedua adalah bahayanya trip teman-teman ya. Jadi cukup membahayakan trip, apalagi generator yang memiliki kapasitas besar ya, 500-700 megawatt. Kalau di Jawa Bali itu kan beban puncaknya sekitar berapa ya? Sebentar. Kalau di Jawa Bali kan sekitar bebannya kan 30 ribuan megawatt ya. Maka untuk kalau generator yang trip, satu generator trip misal 50 MW itu masih tidak kerasa teman-teman ya. Tapi kalau yang trip itu misal 800 MW cukup sangat terasa, mungkin bisa sampai 49 Hz penurunan frekuensinya. Kemudian pelajaran ketiga adalah kompleksnya sistem tenaga listrik teman-teman ya. Kan baru contoh teman-teman ya. Jadi di tenaga listrik itu benar-benar kompleks, bagaimana seorang insinyur di sistem tenaga itu mengatur mana yang load shedding, beban mana yang mengalami load shedding, kemudian prioritas utamanya seperti apa gitu teman-teman ya. Sedikit tentang load shedding saya punya ini ya. Jadi ini teman-teman ya, untuk load shedding ya. Mungkin turun dari 50 ke 498, 495 mulai melakukan load shedding teman-teman ya. Saya sampai akhirnya di 47.5 unit pembangkit melakukan host load ya, jika frekuensinya terus turun gitu. Jadi tidak sesederhana yang kita lihat ketika di jalan transmisi cuman menara kabel gitu. Tapi di balik itu adalah keilmuan matematik dan fisik dan kelistrikan yang cukup kompleks ya. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah betapa pentingnya free governor ya, atau AGC ya. AGC ini yang lebih advance ya. Maksudnya LFS ini load frequency control. Jadi
ketika ada pembangkit yang trip, maka pembangkit yang lain akan MW-nya akan naik, itu teman-teman. Itu namanya AGC. Frekuensi turun dibaca oleh sistem kontrol di sini, kemudian akan memerintahkan untuk menambah bahan bakar sehingga daya dari generator yang di sini dari slack bus itu akan naik, itu teman-teman, sehingga frekuensi kembali normal ke steady state-nya di 50-an seperti itu. Apalagi yang sekarang AGC, automatic generating control ya. Jadi semua pembangkit itu dipegang oleh JCC, oleh APB ya. Jadi untuk naik turunnya pembebanan itu diatur oleh P2B pusat gitu ya. Dari kita dari pembangkit itu memberikan data-data batasan, kemudian ramping rate-nya kita mau berapa, kemudian dimasukkan pada algoritma yang di controllernya di dispatcher, kemudian dispatcher melakukan unit desire power ya, melakukan perintah pembangkitan berapa di sini. Jadi AGC itu lebih advance daripada LFC. Sebutan lain AGC adalah kalau yang teman-teman? Kalau yang LFC ini sebutan utamanya adalah primary control ya. Primary control, kalau yang ini adalah secondary karena kontrol kedua dari luar, bukan dari pembangkitnya itu sendiri. Kemudian apa lagi ya, pelajaran kelima 6 hampir sama, yaitu karena rumitnya sistem tenaga listrik, mulai dari perhitungan dengan metodenya, UFR-nya, relaynya, kemudian bagaimana panjang kabelnya, resistansinya, respon eksitasinya, respon masing-masing pembangkitannya untuk menambah bahan bakar dan sebagainya. Jadi itu teman-teman ya, saya kira yang bisa saya share terkait simulasi stabilitas frekuensi tenaga listrik. Untuk selanjutnya nanti saya akan share bagaimana cara membuat seperti itu ya teman-teman ya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.